Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Rani di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Silahkan cek teman-teman sebangkunya. Apakah hadir semua? Iya, Masya Allah. Kelas ini selalu antusias dalam pembelajaran ya. Selalu tingkatkan. Baik, pada minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, teks deskripsi, betul. Ada yang masih ingat juga? Apa itu teks deskripsi? Ya, silahkan. Iya, betul. Teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik berupa makhluk hidup, tempat, benda, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan juga mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran Project-Based Learning. Jadi nanti anak-anak akan belajar juga menghasilkan suatu proyek, yaitu menulis, khususnya menulis teks deskripsi. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, atau instruksi secara tertulis dengan tujuan yang beragam, secara logis, kritis, dan kreatif. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan project-based learning, peserta didik diharapkan dapat menuliskan ide dalam bentuk teks deskripsi secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, anak-anak harus mengetahui bagaimana struktur dan juga kebahasaan dalam teks deskripsi supaya nanti pada proses penulisan teks deskripsi bisa tepat dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup, baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Anak-anak, Ibu sudah mempersiapkan satu video yang nantinya akan kita tonton bareng-bareng. Tara! Satu video mengenai objek wisata. Ada yang tahu ini di mana? Iya, betul. Ini di Cibodas, Kabupaten Cianjur. Sekarang kita akan menonton videonya terlebih dahulu ya. Baik, sudah. Bagaimana anak-anak? Seru? Iya. Ada yang mau menjelaskan isi video tersebut menjelaskan mengenai apa? Ya, silahkan. Baik, terima kasih ya. Setelah anak-anak mengamati juga menonton dan menjelaskan isi video tersebut, hal itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu teks deskripsi pada bagian struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi pada penjelasan awal, kalian sudah menjelaskan nama tempatnya apa, lokasinya di mana. Nah, dalam teks deskripsi, khususnya di struktur, itu termasuk bagian apa? Tidak tahu. Itu termasuk bagian identifikasi atau bagian awal. Nah, identifikasi ini merupakan gambaran umum tentang suatu objek yang nama objeknya itu apa. Lalu maknanya apa? Lokasinya di mana? Lalu sejarahnya apa? Dan gambaran umum lainnya yang mendeskripsikan objek tersebut. Lalu masuk ke dalam struktur yang kedua yaitu, ada yang tahu? Deskripsi bagian, betul. Deskripsi bagian ini merupakan penjelasan objek yang lebih rinci berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan juga didengar oleh penulis. Tadi anak-anak sudah menjelaskan di Cibodas itu ada apa saja. Kemudian taman-tamannya bentuknya seperti apa saja. Nah, itu ke dalam deskripsi bagian. Baik, selanjutnya struktur yang terakhir, yaitu kesimpulan dan kesan. Nah, dalam struktur yang terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dan kesan ketika sudah melakukan pengamatan objeknya. Tadi, anak-anak sudah memberikan penjelasan bagaimana vlogger dalam video tersebut memberikan kesan yang unik setelah mengunjungi
Objek wisata Cibodas. Ia sangat merasakan dingin ya, tetapi sejuk katanya. Itu dalam teks deskripsi masuk ke dalam struktur, simpulan atau kesan. Setelah kita belajar mengenai strukturnya, kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi tentunya memiliki beberapa. Ada yang tahu? Yang pertama, ejaan dan juga tanda baca. Kita harus memperhatikan bagaimana cara peletakan huruf kapital juga tanda baca yang baik. Lalu yang kedua, kata sinonim atau persamaan. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus yang bermakna luas dan juga yang bermakna sempit. Yang keempat, kata adjektiva atau kata sifat. Yang kelima, kalimat perinci untuk perincikan objek supaya penonton atau pembacanya lebih memahaminya. Lalu yang terakhir, kalimat serapan panca indera. Nah, seperti itu anak-anak. Baik, apakah sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana caranya membuat teks deskripsi? Membuat teks deskripsi mudah kok. Ibu akan memberikan tips atau langkah-langkah bagaimana caranya membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema, topik, dan tujuan karangannya apa. Lalu yang kedua, menentukan judulnya mau apa, judul teks deskripsinya. Yang ketiga, menyusun kerangka karangannya. Lalu yang keempat, mengumpulkan data atau bahan untuk pengamatannya. Lalu yang kelima, mengembangkan karangannya. Dan yang keenam, membuat cara bagaimana ya simpulan atau kesan terakhirnya. Yang ketujuh, itu menyempurnakan karangan. Bisa dalam tahap pengeditan dan lain sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian berkelompok untuk menentukan tema diskusi teks deskripsi. Adapun temanya secara umum yaitu wisata yang terdapat di Jawa Barat. Silakan kalian berunding ya, berdiskusi. Nah, nanti setelah 30 menit ke depan, setelah temanya terbentuk, kalian akan menulis teks deskripsi. Untuk pengerjaannya secara individu, namun kalian diperbolehkan untuk berunding dengan kelompoknya supaya mempermudah dan juga memperkaya pengalaman kalian dalam penyusunannya. Apabila ada yang merasa kesulitan, silahkan untuk bertanya kepada ibu ya. Karena waktu pengerjaan sudah selesai, silahkan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Dan anak-anak yang tidak mempresentasikan, silahkan untuk menyimak dan juga memberikan kritikan serta saran kepada kawan-kawannya yang di depan ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Namun, Ibu akan memberikan sedikit saran dalam bagian teks deskripsi bagiannya. Struktur deskripsi bagiannya seharusnya lebih dirincikan lagi karena di bagian identifikasi masalah itu sudah dicantumkan. Lalu di step yang selanjutnya di deskripsi bagian lebih dirincikan lagi supaya pembacanya lebih mengimajinasi hasil deskripsi kalian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, apakah ada yang mau bertanya kembali? Cukup? Oke. Selanjutnya, Ibu ingin anak-anak menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai apa? Ya, silahkan. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ingat-ingat kembali ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Silahkan anak-anak mencari dalam berbagai referensi apa itu teks prosedur. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, KM silahkan untuk memimpin doa penutup. Selesai. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.